warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Untuk menjaga selalu tetap sehat, banyak yang beraktivitas untuk olahraga di hari minggunya untuk mengisi waktu lenggangnya, waktu liburnya. Ini banyak yang beraktivitas olahraga, membawa keluarganya, anak, istri, sama suaminya. Ini banyak anak-anak muda juga yang beraktivitas untuk olahraga. Ada yang nyantai-nyantai. Ini pengobatan alternatif Varifukon. Berada di sini ingin memperkenalkan bagi yang belum mengenal bendera saya, pengobatan alternatif Varifukon. Ini pengobatan yang punya ciri khas tanpa pakai obat ataupun ramuan. Yang kedua, setelah saya obatin langsung akan saya tanyakan hasilnya setelah saya obatin. Yang ketiga, jika setelah saya obatin komentar pasien tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda-beda, syarat biaya pun berbeda pula. Jika pasien sudah punya penyakit yang sudah lama, yang sudah ke dokter, yang sudah kemanapun, tidak mungkin akan ditanyakan hasilnya setelah diobatin. Nah, ini pengobatan alternatif Varifukon ini punya ciri khas, ya, tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Dengan metode cukup dengan doa dan dilanjutkan pembenahan saraf. Dengan cara bagaimana? Nah, pijet atau saraf. Banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama, pijet atau saraf. Tapi cara menanganinya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Nah, jika pasien sudah berobat ke metode pijet atau saraf, banyak yang trauma, yang jera, yang kapok, tidak akan mau berobat dengan metode yang sama. Nah, jika pasien lihat metode saya, pastinya dia tuh nggak akan mau berobat lagi. Setelah berkonsultasi, paham dan memahami, insya Allah baru akan yakin dan baru akan muncul keberanian untuk ikhtiar untuk berobat. Ini punya ciri khas pengobatan tanpa pakai obat ataupun ramuan. Nah, metode pengobatannya dengan cara doa dan dilanjutkan pembenahan titik saraf dengan cara pijat atau saraf. Insya Allah bisa dibuktikan hasilnya dengan seketika oleh pasien setelah diobatin. Insya Allah Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Jadi pengobatan alternatif ini Varifukon tidak ada bukti fakta, tidak ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang bisa mengomentarinya. Jika pasien yang sudah divonis sama dokter untuk dioperasi, pengoperasian saya nggak bisa bedah. Insya Allah siap obati yang sudah divonis oleh dokter untuk dioperasi. Pengoperasiannya tanpa perlu dibedah, tidak akan beresiko fatal. Nah, ini bagi pasien yang sudah berbulan-bulan, yang sudah bertahun-tahun konsumsi obat tidak ada hasil, pastinya bosan dengan obat. Yang kedua, jika pasien sudah punya penyakit, ngerasain rasa sakit sesuai jenis penyakitnya, pastinya bosan dengan rasa sakit setiap hari. Jika sudah berobat di pengobatan alternatif Varifukon ini, harus muncul keberanian, harus punya tekad, power, energi untuk mengalahkan rasa sakit di pengobatan ini. Ini cukup di benahan sarafnya. Makanya saraf itu lembut, nggak asal main toto aja, semakin ditotok semakin parah, nggak bisa jalan, semakin pasien trauma, jera, kapok. Kalau sudah membuktikan di pengobatan alternatif Varifukon ini, insya Allah baru akan yakin, baru akan percaya ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tergantung kadar penyakitnya. Nah, jika di tubuh kita tidak merasakan ada keluhan, tidak ada merasakan ada ganjalan, dan tidak merasakan rasa sakit, ngapain berobat? Ya, makanya orang yang berobat pastinya punya gangguan, merasain rasa sakit di tubuhnya sesuai jenis nama penyakitnya.
Jika pasien sudah ke dokter, ya apa yang dikatakan, sebelum dokter memutuskan memberi obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, rematik asam urat, baru dokter berani memutuskan memberi obat. Ini pengecekan ya, di pengobatan alternatif Arifurocon ini tanpa perlu pakai alat lagi, bisa memberi kesimpulan garis besarnya, nggak perlu pakai alat lagi. Jadi 4 penyakit inilah yang menjadikan malapetaka menjadikan nama-nama jenis penyakit yang bermacam-macam nama jenis penyakitnya sesuai medis yang susah disebutkan juga karena 4 faktor penyakit yaitu kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Nah inilah penyakit, ada kadarnya, ada tingkatannya. Nah, jika pasien sudah divonis sama dokter untuk konsumsi obat seumur hidup karena penyakit jantung atau mungkin penyakit yang lainnya, kalau sudah berobat membuktikan di pengobatan alternatif Arifurocon, berapapun harga nominalnya, saya anjurkan jangan konsumsi lagi, akan dibuktikan dengan pengobatan dengan metode yang saya lakukan. Jika pasien masih sayang obatnya, ya konsumsi obatnya dulu. Setelah pasien belum ada perubahan yang lebih baik atau belum tuntas, boleh bisa membuktikan ikhtiar di pengobatan alternatif Arifurocon. Insya Allah, Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Jadi banyak sekali metode pengobatan dengan cara sesuai ilmu dan kemampuannya. Nggak perlu saya sebutkan satu persatu metode cara pengobatannya. Jadi pasien akan berpengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Jika pasien merasakan belum ada kesembuhan, Allah belum memberi kejujurannya, segera buktikan di pengobatan alternatif Arifurocon. Ya. Ini bagi kaum pria yang bermasalah mengenai kejantanan, vitalitas, bisa buktikan. Jadi penyakit pria ada 3, ejakulasi dini, lemah syahwat, dan impotensi. Tinggal sebutkan apa yang diminta pasien, akan saya fokuskan, akan saya prioritaskan, saya utamakan. Saya akan beritahu kronologis terjadinya. Ini apalah besarnya Master V, ya, kalau tidak bisa maksimal kerasnya atau mungkin letoy, ya buat apa? Jadi besar ukuran Master V-nya tidak menjadi ukuran kepuasan wanita. Yang penting daya tahan lama. Nah, jika pasien sudah berobat, vitalitas sudah berobat kemanapun, pasien pastinya merasakan hasilnya setelah diobati. Jika belum merasakan ada hasilnya, segera buktikan di pengobatan alternatif Arifurocon. Insya Allah pasien baru akan yakin, baru akan percaya. Ya. Ini berada di Taman Jokowi ini banyak sekali pengunjung wisatawan lokal, mungkin sejabodetabek ini wisata yang murah meriah tanpa pakai biaya lagi, cuma akomodasi yang Anda perlukan. Di sini banyak aktivitas anak-anak muda, anak-anak, ya, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, di sini banyak olahraga untuk menjaga kesehatannya. Nah, ini ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa beri like dan subscribe di saya. Simpan nomor WA saya 085697315329. Ini banyak yang hobi pemancing juga. Ini di danau Pluit, ini danau Pluit ya. Taman Jokowi. Nah, ini banyak sekali ya. Semakin siang semakin banyak pengunjung, ini banyak aktivitas olahraga. Ini kalau siang banyak orang mendudukan di tepi-tepi danau ini ya. Banyak bawa keluarganya, mungkin ada acara-acara apa ya, makan bersama, bawa makanan masing-masing di rumah. Ini banyak sekali juga pedagang ya, pedagang makanan di sana ya, di sana. Siap.
siapkan ya. Ini banyak sekali ya, ya siap. Di suasana Taman Jokowi di pagi hari Minggu nih ya. Ini kalau hari-hari normal nih banyak yang senam ya, aerobik di sini. Nah, senam banyak yang aerobik di sini ya. Ini belum normal keadaannya. Ya, siap. Ini pada energik, pada tahu kesehatannya, menjaga stamina tubuhnya ya, tetap oke ya wanita-wanita ini. Ini mainan anak-anak juga banyak yang disewakan di sini ya, murah ya. Ikutin terus di YouTube-nya dengan channel Rahmat Arifin ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini cukup sekian dulu. Nah, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.